Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang kepada Ibu Maria Magdalena Melati SEME dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah mikroekonomi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Aksalawati yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini dan akan membimbing jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Adapun anggota kelompok saya, Dede Ira Nafiah, Delista Aditya, Nisrina Nur Afifah, dan saya sendiri Tiara Aksalawati dan Widya Aulia Rahmah. Adapun topik yang akan kami presentasikan yaitu teori permintaan dan penawaran, ilmu dalam Islam, dan jual beli dalam Islam. Rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu 1. Sesi pembukaan, 2. Sesi penyampaian dan penyajian materi, 3. Sesi tanya jawab jika diperlukan, 4. Sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan kepada Dede Ira. Pengertian teori permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang dipenuhi dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Teori permintaan merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pembeli dengan penjual. Teori permintaan sendiri menjelaskan sifat dari permintaan pembeli pada suatu komoditas, barang maupun jasa. Hukum permintaan. Makin rendah harga dari suatu barang, makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Kurva permintaan. Kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta sesuai dengan hukum permintaan. Maka bentuk kurva permintaan melereng dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kanan bawah ke kiri atas. Bisa dilihat gambar kurva di samping ini. Kurva permintaan ini melereng dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi harga 3 juta rupiah, kuantitas atau jumlah barang yang dimintanya 300. Jenis-jenis permintaan. 1. Ada permintaan berdasarkan daya beli konsumen seperti permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif di sini yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Permintaan potensial yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadinya transaksi. Permintaan absolut yaitu permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Yang kedua ada permintaan berdasarkan jumlahnya, yaitu ada permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu adalah permintaan terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Sedangkan permintaan pasar itu adalah hasil penjumlahan dari permintaan-permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Pergerakan kurva. Pertama, pergerakan kurva ini disebabkan karena perubahan dari harga atau jasa terhadap barang itu sendiri atau ceteris paribus. Nah, di samping ini ada contoh pergerakan kurva terhadap penurunan harga beras ceteris paribus yang dapat menyebabkan kenaikan permintaan dari jumlah beras yang ada. Perubahan tingkat harga dari barang tersebut sendiri dapat menyebabkan perubahan pada jumlah barang yang diminta atau KIDE. Jika harga beras 8.000 per kilo, permintaan dari jumlah beras yang ada itu 20.000 ton per bulannya. Sedangkan jika harga beras menjadi 4.000 per kilo karena ada penurunan, maka permintaan dari jumlah beras yang ada menjadi meningkat, yaitu 60.000 ton per bulan. Jadi, kita dapat simpulkan perubahan tingkat harga pada beras dapat menyebabkan perubahan pada jumlah barang yang diminta. Perubahan tingkat harga dari barang tersebut sendiri dapat menyebabkan perubahan pada jumlah barang yang diminta atau KIDE. Pergeseran kurva permintaan.
Yang pertama itu disebabkan oleh berbagai faktor lain di luar harga barang maupun jasa tersebut sendiri, seperti halnya pendapatan, harga barang atau jasa lain, selera konsumen, dan masih banyak lagi. Contohnya yang dapat kita lihat adalah pada peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga, ceteris paribus, di mana hal tersebut akan menggeser kurva permintaan ke arah kanan secara sejajar, di mana dapat meningkatkan jumlah besar yang diminta di setiap tingkat harga beras. Ini ada contoh pergeseran kurva permintaan yang dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga. Jika harga beras 8.000 per kilo, permintaan terhadap jumlah barang tersebut atau beras tersebut menjadi 20.000 ton per bulannya. Nah, karena adanya peningkatan pendapatan, kurva permintaan ini bergerak ke arah kanan, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah besar yang diminta terhadap beras tersebut, yaitu 60.000 ton per bulan. Teori penawaran, yaitu menempatkan diri kita sebagai penjual atau produsen yang menawarkan komoditas untuk dijual. Pengertian penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran. Makin tinggi harga sesuatu barang, makin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga sesuatu barang, makin sedikit jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Kurva penawaran. Suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan, yang dimana apabila jumlah sesuatu barang yang sanggup ditawarkan oleh pada suatu tingkat harga dan tempo masa tertentu. Faktor yang mempengaruhi yang pertama ketersediaan sumber daya, yang kedua jumlah penjual atau produsen, yang ketiga tingkat harga, yang keempat harga barang pengganti, yang kelima biaya produksi, yang keenam waktu produksi, yang ketujuh kemajuan teknologi, yang kedelapan tingkat mobilitas faktor produksi, yang kedelapan kebijakan pemerintah, yang kesembilan pajak, yang kesepuluh perkiraan harga di masa depan. Jenis penawaran. Yang pertama, penawaran individu. Pengertian penawaran individu yaitu sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual di waktu, tempat, atau dengan harga tertentu. Yang kedua, penawaran pasar. Pengertian penawaran dalam arti pasar yakni sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh sekelompok produsen atau penjual di dalam waktu, tempat, dan harga tertentu. Pergerakan kurva penawaran. Faktor penyebab pergerakan kurva penawaran adalah harga barang itu sendiri. Hukum yang berlaku adalah ketika harga naik, barang yang ditawarkan juga naik dengan asumsi faktor lain konstan. Pergeseran kurva penawaran. Faktor penyebab pergeseran kurva adalah kemajuan teknologi, naiknya biaya produksi dan harga barang lain, barang substitusi dan komplementer. Hukum penawaran sudah tidak berlaku saat terjadi pergeseran kurva, sehingga hukum yang berlaku adalah ketika harga barang naik, kuantitas yang ditawarkan menjadi turun. Ilmu dalam Islam. Islam adalah agama yang memuliakan orang berilmu. Derajat orang-orang yang berilmu lebih tinggi dibandingkan orang yang tak berilmu. Dengan ilmu, seseorang tak mudah sesat dalam kehidupan, karena ilmu ibarat cahaya yang akan menerangi dari gelapnya kebodohan. Orang yang berilmu juga lebih mungkin menggapai cita-cita, keinginan, dan harapan. Islam juga mengajarkan menuntut ilmu itu mulai dari sejak dini hingga ke liang lahat. Jadi belajarlah mulai dari kecil hingga akhir usia. Jangan malu untuk terus belajar walaupun sudah berumur. Jual beli dalam Islam. Jual beli dalam Islam adalah pertukaran sebuah barang untuk mendapatkan barang lainnya atau mendapatkan kepemilikan dari suatu barang yang dibayar melalui suatu kompensasi atau iwat. Rukun jual beli dalam Islam, yaitu saat yang akan diperjualbelikan. 2. Pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi. 3. Harga dapat diukur dengan nilai uang atau alat pembayaran lain yang berlaku di suatu daerah. 4. Serah terima dan ijab kabul.
Adapun macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli ada dua, yaitu 1. Jual beli yang sah. Jual beli yang sah ini merupakan transaksi yang sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai syariat Islam. Yang kedua, jual beli terlarang. Jual beli terlarang ini adalah transaksi jual yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Adapun syarat-syarat jual beli dalam Islam, yaitu 1. Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho. 2. Penjual dan pembeli dalam keadaan cakap, sadar, dan dewasa. 3. Adanya akad alias kesepakatan jual beli kedua belah pihak. 4. Barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. 5. Objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang atau haram. 6. Harga jual beli itu harus jelas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Demikian presentasi kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.